Dan pemirsa, untuk lebih mendalami kasus tersebut sudah terhubung bersama dengan kami via Zoom. Ada Bapak Armuji selaku Wakil Wali Kota Surabaya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Armuji, ini mungkin bisa dijelaskan kronologi awalnya seperti apa, terutama informasinya adalah Anda melakukan sidak terlebih dahulu. Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi ada warga yang telah melaporkan ke rumah aspirasi ini. Karena setiap hari Selasa kita membuka ruang tempat di mana warga akan melaporkan atau akan memberikan suatu informasi kejadian-kejadian yang mereka alami. Nah, salah satu warga yang bernama Nila ini memang kerjanya di PT tersebut, UD tersebut, dan mereka memang sebagai tetangga saya, kebetulan mereka juga orang Kediri, orang Pare. Nah, saya tanya dengan detail kronologi yang mereka alami, termasuk dalam hal ini adalah penahanan ijazah asli. Saya terus meminta langsung dari tempat ini juga, tempat ruang aspirasi ini, telepon ke bosnya langsung. Tetapi telepon saya melalui WA itu kan harusnya mesti keluar nama saya. Karena apa, saya pakai nomor telepon pribadi saya. Tapi di reject sampai 2-3 kali. Oke, saya bilang nanti kita tentukan harinya, sidak ke tempat kantor atau perusahaan tersebut yang ada di Margo Mulyo. Saya ke sana, saya undang lurah, camat atau instansi terkait ikut mendampingi saya. Maka kita dengan baik-baik datang, mengetuk pintu, dan kita juga ngebel sampai beberapa menit kita berdiri di situ. Maka kita dikasih tahu sama yang namanya Nila ini nomor HP-nya. Mungkin kalau saya pakai nomor HP saya, kalau tahu datang ke saya ke sana kan mungkin nggak diangkat lagi. Maka ajudan saya tak suruh nelpon. Coba telepon pakai HP kamu. Ditelepon nyaut. Nah, pertama yang angkat adalah Hendy. Hendy ini adalah suaminya. Saya ngomong-ngomong dengan baik-baik seperti ada yang di video itu, terus dimatikan. Ditelepon diulang lagi sama ajudan saya. Ini yang ditelepon adalah Diananya. Diana ditelepon, diangkat, saya speaker langsung, saya ngomong. Nah, saya ngomong, ya toh saya langsung memperkenalkan diri bahwa saya wakil wali kota Surabaya. Ditanya keperluannya apa? Nah, keperluan saya adalah ingin memfasilitasi untuk mencari jalan keluar di mana ada warga yang telah ijazahnya ditahan. Nah, Diana ngomong, aku tidak kenal kamu, macam-macam bla bla seperti yang di video itu. Bahkan saya kan dikatakan penipu. Saya muntap, wah panas-panas, jam 1 siang lagi. Nah, saya dibilangi penipu sampai diulang 2 kali, seperti yang di video itu. Saya tidak mengurang dan tidak menambah. Maka dengan logat Surabaya, karena di depan itu kan ada CCTV-nya dia. Saya bilang, matamu itu enggak lihat, itu kan ada CCTV. Itu kan bukan berarti saya merendahkan dia, bukan berarti saya untuk mengumpat dia secara sengaja, tapi itu secara spontan. Terus setelah lama kemudian teleponnya di reject. Nah, halo, ya. Oke, baik. HP-nya di reject, mati. Ya, dimatikan, ya sudah. Saya besoknya atau langsung pada hari itu juga, karena mereka juga tidak ada niatan baik pada saat itu, ya sudah, saya kan biasa melaporkan kinerja saya. Gunanya sosial media itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk kita mencari pamor, bukan itu semua. Tujuan saya adalah setiap laporan warga yang saya tindak lanjuti, pasti saya dokumentasi saya supaya diketahui oleh orang banyak bahwa seorang wakil wali kota itu mau menerima aspirasinya warga, mau menindaklanjuti, dan kita juga mau
melaporkan kepada warga yang lainnya. Oleh karena itu viral lah seperti itu. Sampai yang lihat sudah hampir 30 juta itu sekarang itu. Selang tanggal 10 Pak Armuji, saya dilaporkan di Polda tapi sebelum Jatim. Anda melakukan sidak itu, Pak Armuji, sebelum Anda melakukan sidak, apakah juga melakukan koordinasi begitu dengan dinas terkait dengan hal ini? Karena kalau kita lihat dari pemilik itu mempertanyakan kenapa Pak Armuji sendiri yang turun tangan. Ya, jadi yang namanya Lina ini sudah pernah melapor ke Disnaker kota maupun Disnaker provinsi, diimbal-imbal. Sampai Lina itu udah capek, nanya kejelasan nasibnya, ijazahnya ditahan. Makanya saya kan sudah tanya koordinasi seperti itu. Saya turun langsung, sudah biasa itu kayak turun langsung itu. Bukan berarti saya sekali lagi untuk mencari pencitraan, enggak, karena ini ada laporan, murni laporan. Dan saya sudah memberikan, tadi yang saya katakan, saya sudah memberitahu kepada dinas-dinas terkait untuk sidak ke sana. Nah, soal mereka dinasnya datang atau enggak, yang jelas Lurah Camat datang ke sana juga. Itu kronologinya seperti itu. Nah, tanggal 10 saya dilaporkan di Polda. Ya nggak apa-apa, namanya laporan, setiap warga negara kan boleh melaporkan segala sesuatunya. Makanya saya bikin klarifikasi lagi di dalam video bahwa sebenarnya yang dicemarkan itu kan saya dikatain penipu sampai diulang 2 kali. Maka timbullah suatu gejolak masyarakat Surabaya. Dari semua komen yang ada di sosmed apa saja, itu telah menyalahkan yang namanya Diana. Maka saya didorong oleh semua warga yang ada, didorong oleh semua kawan-kawan saya, laporkan balik saja. Itu sebagai hak kamu untuk melaporkan balik. Nah, untuk niat melaporkan sebenarnya kita itu adalah hari Rabu besok. Makanya baik, ya. Pak. Baik, ini informasinya juga Pak Armuji sudah bertemu dengan pemilik perusahaan tersebut. Dan kemudian juga adanya kesepakatan damai. Namun untuk sidak ini ke depannya sendiri apakah akan masih tetap dilakukan? Atau seperti apa Pak Armuji? Kenapa? Ya, informasinya Pak Armuji ini sudah bertemu dengan pemilik perusahaan. Nah, kemarin ya, silakan, Pak. Diana itu ada, ya kemarin hari Senin, Diana itu melalui teman saya, Diana itu minta dimediasi bertemu dengan saya. Saya bilang, ya silakan, namanya ini mumpung bulan Syawal, Lebaran, kalau mau niatannya baik, ya kita terima, semua warga kita terima. Saya anggap Diana ini kan juga sebagai warga saya sebagai bapaknya, tentunya saya juga akan menerima siapapun yang ingin bertemu dengan saya. Nah, saya tanya apa tujuannya? Tujuannya mau minta maaf. Oh monggo silakan. Ketemulah kemarin di rumah dinas saya. Saya ngomong di rumah dinas saya aja ya ketemunya ya, biar nanti enak kita, karena di situ juga banyak orang. Kalau biasanya di rumah dinasnya banyak orang. Akhirnya ketemulah. Dia sudah mengakui kesalahannya seperti ada yang di video itu, dan itu pun juga saya live waktu pertemuan biar transparan, terbuka, tidak sembunyi-bunyi, saya live di TikTok saya. Maka mereka sudah menyatakan minta maaf. Ya, saya sebagai umat muslim di mana orang yang sudah mengakui kesalahannya, maka kita, apalagi dia sudah minta maaf dan kita maafkan. Dan mereka juga sudah berjanji akan mencabut laporan tersebut. Hari itu juga dicabut sudah. Dan saya pesan sama Diana, nanti kalau ada dinas-dinas terkait, kalau ada panggilan, mereka juga harus kooperatif. Karena beberapa dinas waktu memanggil dia, ada 5 kali panggilan dinas tenaga kerja, mereka tidak pernah datang. Itulah sekelumit kejadian. Dan saya pun dengan mereka sudah mencabut laporan yang di saya pun juga tidak akan melaporkan balik dia. Tetapi ada satu proses lagi yang mungkin dihadapi mereka. Karena para anak-anak yang pernah kerja di situ, yang ijazahnya ditahan,
ada sekitar 20 anak ini menempuh proses hukum, yaitu mereka konsekuensinya harus dihadapi, dan pemerintah kota dalam ini mendampingi anak-anak ini proses hukum yang dilakukan oleh mantan para pekerjanya, seperti itu. Baik, Pak Armuji, terima kasih penjelasan langsung Anda. Selamat siang dan sehat selalu.